Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini saya kedatangan dua sahabat saya dari Jogja, dua orang maestro yang hebat-hebat dalam bidangnya masing-masing. Dan sebelum kita ketemu sahabat-sahabat saya itu, kita saksikan tayangan berikut ini. Indonesia adalah negara multikultural dengan banyak sekali jenis kebudayaan dan tradisi di setiap daerahnya. Untuk menciptakan eksistensi budaya, harus dilakukan dengan proses yang sungguh-sungguh dari pribadi masing-masing. Indonesia pada episode kali ini akan menghadirkan para maestro seniman dari berbagai jenis kesenian yang ada. Yaitu ada Nasirun, sang maestro seni lukis yang karya-karyanya sudah tidak diragukan lagi, baik di dalam maupun luar negeri. Ada pula Heri Dono, sang maestro di bidang seni pahat atau patung, yang telah melakukan pameran tunggalnya di Yunani. Sangat menarik bukan? Saksikan selengkapnya di Indonesia. Dan sekarang kita sudah kedatangan Mas Heri Dono. Apa kabar Mas? Baik Mas. Dan juga Mas Nasirun. Nah, dua-duanya ini pemirsa sering sekali membuat pameran-pameran dan karya-karyanya sudah sangat banyak. Dan yang ada satu yang unik juga bahwa nama-nama beliau ini sangat terkenal di luar Indonesia. Seperti apa karyanya, seperti apa suka dukanya, seperti apa pengalaman hidup dalam berkaryanya. Kita yang pertama akan tanyakan dulu ke Mas Heri Dono. Apa kabar Mas Heri Dono? Kabar baik Mas. Mas, mungkin saya ingin tahu sejak kapan Mas Heri ini menggeluti dunia seni patung ini. Karena yang saya lihat awal-awal karyanya tetap sama juga ya, ada lukisan-lukisan juga dalam karya-karyanya. Ya, sebetulnya kalau dihitung sih sebenarnya sejak kecil ya membuat lukisan atau patung gitu. Tapi memang setelah kuliah di ISI yang dulu namanya ASRI itu tahun 80, saya mulai menggeluti di Fakultas Seni Lukis gitu. Lukis. Nah, kemudian seni lukis saya perlakukan sebagai media ekspresi untuk berkomunikasi. Jadi seni lukis sebagai media gambar yang bisa mewujudkan karya lukis ataupun instalasi atau seni instalasi atau patung maupun untuk pembuatan pertunjukan-pertunjukan seperti wayang ataupun performance art gitu. Nah, ketika bergerak ya dari seni lukis instalasi seperti ini, tentu kan ada pertimbangan-pertimbangan estetis yang membuat biasanya orang kan kalau udah fokus di lukisan saja, tapi kalau Mas Heri ini melakukan semacam ekspansi dalam berkarya, itu apakah karena memang karena belajar semuanya, lalu diaplikasikan dalam praktek kehidupan berkaryanya, atau memang punya target-target tertentu dalam berkarya itu sendiri? Ya, sebetulnya kalau dalam bidang seni, sebetulnya yang saya fokuskan adalah bahwa seni itu adalah produksi pengetahuan gitu. Jadi waktu saya kuliah, saya mempelajari tentang konsep-konsep mandala gitu. Mandala dan juga tentang gestaltung atau psikologi gestalt, yang itu berada di luar wilayah-wilayah seni, pengetahuan-pengetahuan seni. Jadi pengetahuan seni biasanya berekspresi. Tetapi kemudian dengan pengetahuan saya waktu di SMA, itu saya ambil di ilmu pasti alam. Jadi ketika saya mempelajari apa-apa yang pasti, seni itu mempelajari sesuatu yang tidak pasti karena berada di wilayah persepsi. Jadi bukan di wilayah sains, tapi di wilayah persepsi yang lebih mengutamakan imajinasi dalam mengekspresikan sesuatu baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, Mas Nasirun, ini ada teman-teman komunitas pelukis yang di mana sahabat-sahabat saya bilang sangat mengagumi karya-karya Mas Nasirun, dan mereka menyebutkan bahwa
Ini kalau nggak keberatan nih, ada Avandinya di dalam Mas Nasirun. Bener nggak sih itu? Kayak gimana sih? Saya emang kalau ngeliat lukisan-lukisannya kan memang juga ada seperti ada guratan-guratan seniornya kepada Mas Nasirun. Tapi saya yakin pasti punya pemandangan yang lain, punya gaya yang lain, atau juga punya cita-cita yang berbeda dalam berkaryanya. Gimana Mas? Ya, saya kira Avandi itu idola ya. Dan saya kira Avandi itu banyak sekali menginspirasi seniman. Saya kira tidak hanya seniman lukis. Karena Avandi saya kira mampu mencapai kemanusiaannya. Kalau dilihat dari objek-objeknya. Saya kira Avandi pengecualian ya. Dia sebagai tokoh perdamaian dunia, dia seorang maestro sejati. Tentunya saya sangat mengidolakan sekali. Luar biasa. Kan ketika itu kan menjadi trigger motivasi kita juga untuk berkarya pastinya. Seorang maestro yang sebelumnya, lalu ada sekarang Mas Nasirun. Nah Mas Nasirun sendiri, apa yang menggerakkan Mas Nasirun untuk berkarya di bidang seni? Apakah pengaruh keluarga atau dari kecil memang sudah cinta seni daripada sekolahan misalnya? Sebenarnya tahun 83 dari 7 saudara yang tidak sekolah disadari tidak sadari bahwa bakat ini bisa membawa saya ke Jogja. Tentunya bakat menggambar pada waktu itu. Tetapi di tahun 83 di Jogja sudah sangat populer dengan istilah batik kontemporer Indonesia. Lalu saya belajar 4 tahun tentang batik. Dari batik inilah saya bisa meneruskan di sekolah di Asri. Adik kelasnya beliau ini, jadi mengambil seni lukis. Dari ragam hias yang saya pelajari dari batik, ternyata kita tuh kayanya luar biasa. Akhirnya bahwa kekayaan ini saya kira bisa menginspirasi untuk proses baik membatik, melukis, mungkin mematung, membuat instalasi, menyanyi, menari, dan sebagainya. Wow, Itu pemirsa. yang luar biasa. Luar biasa sekali bagaimana cerita dari Mas Nasirun. Sehingga kita bisa lihat bagaimana hubungan batik dengan Mas Nasirun dan karya-karya berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Jadi tanpa disadari, sang maestro Avandi ini sudah mempromo Indonesia di kancah internasional pada saat itu. Sosok yang ditampilkan pun wayang kulit Indonesia. Dipersembahkan oleh